Saya lihat juga. Kalau saya pribadi, saya lihat ini karakter yang hilang ya. Karakter main bola padangnya hilang banget. Ini yang masalah besar ya. Saya kalau mau menilai orang, saya harus lihat dulu. Saya nggak mau dengar dari orang. Genta, ya, masalah genta. Ini masalah dilematis sebetulnya. Tapi saya pikir genta untuk saat ini kenapa saya memilih Semen Padang? Ya, sebetulnya setelah saya mundur dari Persiraja, 2 hari setelah mundur dari Persiraja itu ada 4 yang langsung menaruhin saya. Ya, itu ada Isbul Watan ya Jawa Timur, terus Balikpapan, ya, terus juga ada PSMS Medan, dan terakhir Semen Padang. Ya. Mereka juga meminta keputusan cepat, dan saya harus cepat memutuskan. Ya. Kenapa saya pilih Semen Padang? Saya bikin ya, masalah rasa ya, hati pastilah saya berat untuk kampung halaman. Saya pikir saya juga pernah bicara terlalu cepat ini, tapi mungkin ya betul Allah yang ngasih jalan ya untuk ke kampung halaman. Nah, saya bicara sama manajemen, ternyata ada visi misi yang saya suka ya, yang saya setuju ya, yaitu untuk jangka panjang untuk Semen Padang ke depannya. Salah satunya itu terlepas dari itu ya, saya juga merasa terhormat ya, dipanggil ke Semen Padang untuk bela kampung halaman. Ya, untuk melatih ya, ini pertama ini. Ya soalnya dulu kan udah bikin prestasi mana-mana gitu, Ya, tapi nggak pernah ditawari ya. nggak pernah ditawari. Mungkin lupa. Iya. Tapi alhamdulillah. Justru lagi goyang ini saya tertarik. Kalau baik-baik saja mungkin nggak ya. Nggak keren gitu ya. Nggak kayak ini. Mungkin ada sesuatu yang saya punya mungkin bisa membantu Semen dalam keadaan seperti ini ya. Saya pikir saya niat tulus ya. Cuman ya itu tadi, saya cuma hanya bisa berusaha, bekerja keras, apa yang saya punya akan saya keluarkan semua. Dan saya juga bukan pelatih hebat, bukan tukang sulap ya. Insya Allah saya terus berdoa, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik lah buat Semen Padang ke depannya. Seperti itu. Disebut manajemen nggak? Up ke Liga 1 terus stay di Liga 2. Menyebut seperti itu juga enggak. Jadi artinya mereka juga bilang, kalaupun kita bisa lolos, Bang Henry katanya itu istimewa katanya. Ya, saya pikir saya akan coba ya, saya bilang. Tapi saya nggak janji, karena di sepak bola banyak aspek, saya bilang ya. Tapi lebih fleksibel. Ya fleksibel aja. Asal jangan degradasi aja. Itu yang lebih realistis menurut saya ya. Ya, sebelum saya masuk juga saya minta semacam cuplikan dari Hengki ya, sama pelatih fisik. Saya lihat ada berapa game, saya lihat, tapi tidak semua ya, saya juga tidak. Tapi saya lihat inti-intinya saja. Saya lihat juga permasalahan sebetulnya nggak banyak ya, permasalahan ini. Saya lihat juga, kalau saya pribadi saya lihat ini karakter yang hilang ya. Karakter main bola padangnya hilang banget. Ini yang masalah besar ya. Seperti apa karakternya? Harusnya karakternya tuh kayak militan lah ya, yang mau mau benar-benar main, fighting ya, jangan gampang menyerah ya.
terus menerus berusaha kerja keras ya, nggak pantang lelah. Ini yang hilang ya. Terus malu kalau kalah, itu yang saya. Jadi saya masuk ke semen ini, yang saya perbaiki itu dulu mentality, psikologis ya, terus apa namanya, malu kalau kalah, seperti itu ya. Jadi terutama itu untuk memotivasi mereka. Tapi secara teknik saya pikir tim ini lumayan gitu, bukan bagus ya, tapi bisalah bersaing. Yang jujurnya lumayan. Ya lumayan lah ya, yang jujur lumayan tim ini ya. Kalau untuk di ini lumayan. Nah, tapi aspek-aspek itu yang saya masuk ke situ dulu. Kalau teknis saya belum bisa banyak, juga waktu nggak ada juga. Nggak bisa juga. Kadang juga saya nyebut pemain aja masih salah-salah. Salah-salah nama. Salah-salah nama. Saya bilang, itu siapa? Kadang-kadang dia bisa main di sini ya, kayak itu. Jadi intinya saya masuk ke situ, saya masuk psikologisnya, ke mentalitinya, terus kepercayaan diri, Mas. Kepercayaan dirinya. Sebetulnya Anda bisa, kenapa Anda nggak lakukan? Apakah itu juga laksanakan tidak mengadakan penambahan pemain atau perombakan gitu? Ya, saya dibilang di depan pemain, di depan manajemen malam itu, saya akan ada meeting sebentar, saya bilang, manajemen, kalau mau saya untuk mengurangi pemain, menambah pemain, itu terserah saya, dia bilang. Diserahkan ke saya bilang. Tapi, saya bilang sama pemain, saya tidak akan mengeluarkan kalian, saya tidak akan membesarkan, dan saya tidak akan mengganti kalian. Saya percaya kalian, saya bilang. Kalian bisa. Saya nggak bisa banyak ngomong. Buktikan aja di latihan, buktikan aja di pertandingan, boys. Saya percaya kalian. Kalian satu pun tidak akan saya ganti. Saya bicara itu di depan pemain. Sekarang saya lihat di lane pertahanan sudah membaik, dari belakang sudah membaik, ke depan sudah agak membaik ya, seperti itu. Nah ini saya nggak bisa jawab ya masalah ini masalah penalti ini saya nggak tahu nih seperti apa ya. Saya pikir anak-anak main sudah secara plan ya saya bilang ya, secara organized ya, secara taktikal ya. Tapi itulah sepak bola. Situasi lapangan. Nah, situasi lapangan saya ini yang kita nggak ngerti ya, ya seperti apa kejadian-kejadiannya. Kita juga nggak bisa lihat apa momennya, apa kejadiannya. Tapi hal tersebut sangat mempengaruhi hasil kan. Betul sekali, itu masalah besar. Iya. Kita ngejar poin kan. Makanya, akhirnya kadang-kadang kita jadi season, kok seperti ini, jadi tanda-tanya besar lah itu ya. Wah ya, kita nggak bisa jawab lah seperti itu. Tapi secara evaluasi kan kita tepiskan lah yang tadi, misalnya ada progres ya. Ya, tim ini berprogres, terutama ya kemauan ya, gairah bermain, ya kemauan bermain, ya karakter Semen Padang itu udah mulai muncul ini. Saya lihat itu saya yang paling suka ya, karakternya sudah mulai berani bertarung. Ya, sudah mulai berani bertarung lah. Ini yang saya suka dari tim ini, dari 2 game ini. Nah, inilah yang bikin unik kalau sistem apa ya namanya? Sistem grup ya. Kadang pun kalau kita bisa juga tim kita maju, kita dibantu sama tim lain. Sebaliknya juga gitu. Tim lain juga gitu bisa maju dengan dibantu tim kita. Seperti itu. Nah, ini momen ada lagi ya. Nah, ini kan prediksi. Ini uniknya sepak bola Indonesia. Ya seperti ini. Ya. Kemungkinan ada. Saya kemarin habis main juga konferensi saya bilang ada tanya, "Coach, peluang masih ada?" Sampai 3-4 game masih ada Semen Padang peluang, saya bilang. Pasti ada, saya bilang. Masih ada. Nggak ada yang nggak ada. Nah, akhirnya kan terjawab kan. Baru saya bilang sore malam sudah terjawab. Terbuka lebar ya peluang kita untuk ke 8 besar. Masih ada. Apalagi kalau sisa pertandingan kita bisa raup poin ya. Itu ya kemauan kita. Ya mudah-mudahan tiga game ini kita bisa sukses. Dan tim lain juga nggak sukses kan gitu. Iya,
Yang jelas kita kalau kita akan bicara, kita akan lagi memotivasi pemainnya lebih kuat lagi, ya, memberi kepercayaan diri ke pemain lebih kuat lagi bahwa ini momen, ya, artinya momen ini jarang datang. Iya. Ya, artinya kalau kita, ya ini kesempatannya momen ini ya, kalau kamu nggak ambil rugi. Nah, cuman mari kita berusaha sama-sama untuk ambil momen ini. Peluang masih ada lagi, ya. Nah, ini butuh kebersamaan. Saya pikir, ya saya juga baru tahu teknis ya setelah 2 game ini. Ternyata di lini pertahanan sudah membaik, di lini pertengahan sudah membaik. Ternyata masalahnya ada di lini depan juga. Ya, di lini depan juga. Saya punya 3 striker ya, bermasalah di sini ya. Masalah juga ini, kalau saya bilang masalah finishing, berarti kan ini termasuk grup ya. Nah, kenapa? Mungkin kurang support dari lini tengah dan macam lah di sepak bola ya. Nah, tapi memang saya sudah dapat gambaran, memang mungkin ini sedikit ada perubahan nanti di lini depan nih. Artinya ada perubahan yang saya akan bikin, mungkin ada satu kartu truf ya di situ ya. Mungkin ada orang lain yang akan saya paksakan main di situ. Kayak gitu keputusan saya. Seperti itu. Adino pengganti, diganti lagi. Penjelasannya kan? Saya kalau mau menilai orang, saya harus lihat dulu. Saya nggak mau dengar dari orang. Siap. Ya, makanya saya lihat dulu. Saya kasih kamu, silakan you play. Nah, ternyata hasilnya nggak memuaskan. Ya, kalau ini saya tetap pertahankan dia dengan kondisi seperti ini akan merugikan nanti timnya ke depan. Makanya saya ambil keputusan lagi, saya tarik lagi. Karena kita juga harus mempertahankan satu-satu ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Berarti ada juga semacam gambling juga ya? Ya harus gambling, harus berani gambling. Keputusan, nggak apa-apa. Kan yang saya putuskan, yang saya lakukan, itu kepentingan tim, bukan kepentingan personal. Untuk kita bicara tim, bukan personal. Seperti itu. Saya mau karakter pemain yang apa ya, artinya kalau di dalam sekarang tuh, yang mau agresif ya. Agresif, terus ngototnya ada ya, ngototnya nggak mau kalah ya, itu yang saya suka. Mau bekerja keras, tapi semua itu dalam koridor-koridor sepak bola, kan kelihatannya yang mau seperti itu sebetulnya ada nih di Semen, tapi belum keluar aja mungkin. Itu dipompa lagi ya, butuh motivasi lagi. Genta, masalah Genta. Ini masalah dilematis sebetulnya. Tapi saya pikir Genta untuk saat ini di tim itu sekarang di posisi dia tuh ada sampai 4, 5, 6 orang itu di situ ya. Di posisi dia ini banyak pemain-pemain yang berpengalaman ya dan masih layak ya. Kalau saya lihat Genta ini memang punya potensi, punya talent. Tapi untuk saat ini, dia harus, kalau mau dia masuk starting atau apa, dia harus bekerja keras. Mau nggak mau, dia harus bekerja keras. Dia harus harus bekerja keras. Kalau nggak imbang dia. Ya, nggak bisa ngimbangin yang senior-senior ini berat. Ya, saya pure, jujur, saya nggak pilih-pilih. Ya. Nggak pilih-pilih. Kalau memang dia belum bisa bersaing di sini, saya bicara untuk tim, bukan individual. Nah, ya, seperti itu. Jadi dia harus untuk melewati lini tengah, dia harus kerja keras ini. Genta ini nggak boleh dia harus bekerja keras. Anak ini punya talent, punya bakat, cuman masih butuh waktu. Di mata saya ya, di mata butuh waktu. Dia ini punya. Nah, dia ini harus banyak PR buat dia nih kalau dia mau maju. Dia juga harus tahu loh level dia di timnas loh. Ya dia buktikan lah. Kayak apa timnas itu.
Ya, saya pikir kalau memang itu penawaran, saya sangat menghormati, tapi kita harus apa dulu ya, harus sepakat dulu. Kita juga harus sepakat dulu, mau kemana tim ini, terus seperti apa, terus manajemen seperti apa, terus apa kebijakan-kebijakan saya yang dikasihkan ke saya, ya kan, untuk tim ini seperti apa, ya kan. Jadi tujuannya tahun depan tuh kemana. Nah, kita harus sepakat dulu lah yang deal-deal ya. Jangan nanti berjalannya waktu, ada ini itu saya nggak suka. Ya saya orangnya komitmen. Kalau A, kalau B. Jadi kalau kita sepakat dari awal ya kita komitmen dengan itu. Kita harus menghormati itu. Kalau saya ditawarin, kemungkinan besar. Akang pasti punya cita kan ingin meng-up SP kembali ke level tertinggi. Makanya salah tunjuk kan ini momen tantangan ya. Saya kata. Selama ini saya nggak pernah dihubungi. Ini kan tantangan ini. Ini tantangan. Ini tantangan buat saya ke depannya. Kalau memang ini mereka sepakat sama dengan cara gaya saya, mereka sepakat. Ini tantangan buat saya. Siapa sih yang nggak seandainya tim ini tahun depan naik Liga 1, siapa yang nggak seneng kan? Nah, ini kan sesuatu banget buat saya, kan seperti itu. Selagi bisa. Insya Allah, ya. Iya kan? Iya.